Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Hari ini adalah pertemuan perdana kita untuk mata pelajaran sistem komputer. Jadi ada beberapa hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu pertama adalah kontrak pembelajaran, yang kemudian yang kedua adalah materi-materi apa saja yang akan kita bahas selama pertemuan kita via daring ya. Selama 1 semester, kemudian 1 semester lagi untuk tahun depan itu kita akan bahas secara tatap muka di dalam kelas insya Allah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan kita mengenai kontrak pembelajaran sistem komputer, perkenalkan dulu, nama saya Andi Tenri Fahresa, panggil saja Ibu Tenri. Insya Allah saya yang diamanahkan untuk menemani kalian mempelajari mata pelajaran sistem komputer. Baik, lanjut kita masuk ke pembahasan kita, yaitu kontrak pembelajaran. Nah, di sini saya akan bahas mengenai kontrak pembelajaran kita. Yang pertama yaitu media pembelajaran apa saja yang nantinya akan kita gunakan selama pembelajaran daring ini. Yaitu adalah pertama WhatsApp Group yang sudah kita bentuk kemarin, kemudian aplikasi Google Classroom, juga ada aplikasi Siakat, ini adalah aplikasi yang dibuat oleh sekolah kita sendiri, kemudian juga ada aplikasi YouTube. Nah, sedikit saya jelaskan, untuk aplikasi WhatsApp ini nanti kita akan gunakan untuk mendiskusikan hal-hal apa saja yang masih perlu untuk diperjelas. Apabila misalnya setelah saya menjelaskan, kemudian ada hal-hal yang masih perlu untuk dipertanyakan, masih perlu untuk dibahas, maka kita akan bahas di dalam grup WhatsApp kita. Kemudian untuk aplikasi Google Classroom ini, itu nanti akan kita bahas mengenai materi-materi pembelajaran yang nantinya akan saya upload setiap minggunya, juga tugas-tugas yang akan saya berikan, dan tentu saja adalah absen di setiap awal pertemuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada aplikasi Siakat yang akan kita gunakan sebagai media untuk melakukan ujian akhir bab atau ujian harian. Jadi di setiap akhir bab mata pelajaran sistem komputer itu kita akan melakukan ujian harian. Kemudian di setiap 3 bulan ada yang namanya penilaian tengah semester, dan di setiap 6 bulan sekali itu ada namanya penilaian akhir semester. Nah, untuk ketiga ujian ini nanti akan diadakan pada aplikasi Siakat, dan nanti akan diinformasikan dari wali kelas kalian masing-masing bagaimana untuk mendownload aplikasi ini. Nah, ada lagi satu tambahan aplikasi yang mungkin akan sering kita gunakan, yaitu YouTube, dan di sini adalah media yang saya gunakan untuk menjelaskan materi-materi yang akan saya share di Google Classroom. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas mengenai media pembelajaran, kita akan masuk ke rules pembelajaran daring kita, yaitu hal apa saja yang akan kita alami, kita akan lalui selama pembelajaran via daring. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, itu adalah diskusi via WhatsApp. Nah, ini kita akan diskusi via WhatsApp, kemudian melakukan absensi di awal pertemuan dengan menggunakan aplikasi Google Classroom. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan materi yang akan dilakukan melalui aplikasi YouTube. Nah, apabila ada tugas yang akan saya berikan di setiap pertemuan, itu akan kalian upload pada aplikasi Google Classroom. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai komponen penilaian pada mata pelajaran sistem komputer. Nah, untuk komponen pembelajaran yang pertama, komponen penilaian kita yang pertama itu tentang sikap. Jadi sikap adalah salah satu hal yang harus menjadi perhatian juga bagi kalian, karena ini akan masuk ke komponen penilaian kita yang pertama.
Dan apa-apa saja yang harus kalian perhatikan, yang pertama yaitu sopan santun dalam berkomentar. Jadi bagaimana kalian mengolah kalimat, kemudian bagaimana berinteraksi dengan teman-teman via grup dan segala macam, itu harus dengan cara yang sopan dan tahu tata krama. Kemudian apabila misalnya ada temannya yang kesulitan untuk menyelesaikan tugas, kemudian kalian mampu untuk membantu, maka silahkan dibantu. Itu akan menjadi salah satu poin untuk penilaian sikap. Nah, yang ketiga adalah kejujuran dalam mengerjakan tugas. Nah, saya berharap bahwa tugas yang saya berikan itu kalian kerjakan secara jujur, tidak perlu mencapai nilai yang sempurna, tapi yang jelas kalian bisa menyelesaikan semuanya dengan cara yang tidak curang, seperti itu ya. Kemudian juga disiplin dalam mengerjakan tugas. Baik, selanjutnya kita masuk ke komponen penilaian yang kedua, yaitu tentang absensi. Nah, untuk absensi sendiri, hal-hal yang harus kalian garis bawahi di sini adalah untuk kehadiran sistem komputer itu minimal 70% kehadiran. Kemudian yang kedua adalah absen kalian itu harus dilakukan tepat waktu. Jadi saya memberikan batas waktu, limit waktu sampai jam 23.00 atau jam 11 malam di hari yang sama. Jadi kalau sudah menyeberang hari, itu sudah tidak terinput dalam sistem Google Classroom ya. Jadi harus dalam hari yang sama. Jadi misalnya kita belajar pada hari Senin, maka absennya harus hari Senin. Paling lambat itu jam 11 malam. Kemudian apabila misalnya ada kendala seperti sakit atau izin atau hal-hal lain yang menyebabkan kalian tidak bisa hadir dalam mata pelajaran sistem komputer, maka sebaiknya kalian sampaikan sebelum hari itu tiba, atau bisa dititipkan kabarnya ke teman kalian, seperti itu. Baik, ini komponen penilaian yang kedua adalah absensi. Yang ketiga, komponen penilaian kita adalah tugas ya. Seperti biasa, untuk penilaian tugas sendiri ada penilaian catatan. Jadi materi yang saya berikan via Classroom nanti saya akan jelaskan via YouTube, kemudian kalian catat di buku sistem komputer, kemudian difoto dan diupload kembali ke Google Classroom. Kemudian penilaian tugas yang kedua, misalnya ada soal-soal yang saya berikan via Google Classroom, itu dapat berupa pilihan ganda atau soal esai. Dan juga mungkin ada beberapa tugas yang saya berikan berupa video. Selanjutnya yang terakhir untuk komponen penilaian sistem komputer adalah ujian. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ujian untuk mata pelajaran sistem komputer itu ada tiga tahapan, yaitu ujian akhir bab yang dilakukan di 1 kali dalam sebulan atau di setiap akhir materi sistem komputer. Kemudian penilaian tengah semester yang akan dilakukan 1 kali dalam 3 bulan, dan penilaian akhir semester yang akan dilakukan di setiap akhir semester genap ataupun semester ganjil. Jadi 1 kali dalam 6 bulan. Oke. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal untuk mata pelajaran sistem komputer itu adalah dinilai 73. Jadi kalau misalnya ya kalian di bawah 73 berarti kalian tidak mencapai standar ketuntasan minimal. Jadi kalian harus remedial atau mengulang dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik. Selanjutnya adalah ini ada yang bertanya juga via grup kemarin, itu tentang penetapan buku sistem komputer. Nah, buku-buku apa saja yang harus kita sediakan untuk mata pelajaran ini, yaitu ada 2 buku. 1 buku yang pertama adalah untuk buku tugas, kemudian 1 buku lainnya adalah buku catatan. Jadi ada 2 buku yang harus kalian sediakan untuk mata pelajaran sistem komputer dengan sampul warna orange ya. Selanjutnya rangkaian materi. Nah, ini adalah materi-materi yang akan kita bahas selama 1 semester via daring, yaitu ada 4 materi di semester ganjil. Yang pertama adalah materi sistem bilangan,
Ini pembahasan pada bab 1. Kemudian materi kedua adalah materi gerbang logika. Yang ketiga adalah operasi aritmatika, dan yang keempat adalah materi mengenai arithmetic logic unit atau ALU ya. Jadi 4 materi ini yang nantinya akan kita bahas pada semester ganjil, dan ini adalah pertemuan via daring untuk 4 materi ini. Jadi saya berharap kalian benar-benar fokus untuk keempat materi ini, karena dibandingkan materi-materi pada semester depan, ini bisa dikatakan lebih sulit dibandingkan materi-materi yang akan kita bahas pada saat kita bertatap muka nanti ya. Baik, selanjutnya untuk materi mata pelajaran sistem komputer di semester genap atau di bulan Januari tahun depan, itu kita masuk ke materi multiplexer, demultiplexer, kemudian counter, ada juga 7 segment dan segala macam. Kemudian selanjutnya adalah arsitektur komputer, organisasi komputer, ada juga materi tentang storage atau media penyimpanan data, ada juga materi mengenai karakteristik memori, dan yang terakhir di bab 9 ada materi mengenai memori semikonduktor. Baik, mungkin ini saja rangkuman materi sistem komputer yang akan kita bahas selama 2 semester, tapi fokus kita hanya ke materi-materi yang saya bahas di semester ganjil, karena itu akan kita lakukan via daring. Kemudian untuk materi semester genap ini insya Allah akan kita bahas di pertemuan kita secara tatap muka tahun depan insya Allah. Baik, sebelum menutup perjumpaan kita, ini ada satu fakta menarik yang saya baca dari kisah terbentuknya sebuah mutiara oleh kerang ya. Jadi kita baca sama-sama. Terbentuknya mutiara itu dimulai saat sebuah pasir masuk ke dalam tubuh kerang mutiara. Kerang kemudian menggunakan getah di perutnya untuk membalut pasir yang melukai tubuhnya dengan lapisan pelindung yang ada di sekelilingnya, hingga terciptalah sebuah mutiara yang indah. Nah, menurut kalian apa kira-kira makna tersirat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang dialami kerang ini selama dia memproduksi sebuah mutiara? Ayo coba. Jadi sebenarnya dari kerang sendiri itu kita bisa memetik sebuah hikmah ya, bahwasanya untuk memproduksi sebuah mutiara atau menghasilkan sebuah mutiara, sebuah perhiasan yang diagung-agungkan ini, ternyata dia mengalami proses yang sangat sulit sampai melukai tubuhnya, yaitu masuknya sebuah pasir ke dalam tubuhnya yang melukai tubuhnya itu, sehingga dia berusaha untuk melindungi tubuhnya dengan mengeluarkan cairan pelindung yang kemudian membungkus pasir itu, sehingga dengan beberapa waktu dia akan memproses pasir itu menjadi sebuah mutiara. Jadi begitu pula dengan kehidupan kita. Jadi ketika kita ibaratkan mutiara ini sebagai sebuah kesuksesan, ketika kita ingin mencapai kesuksesan, jangan takut akan kegagalan, jangan takut akan jatuh bangun, dan akan banyak sekali proses yang akan kita alami. Tapi ketika kita ingin berproses, insya Allah hasil yang akan kita dapatkan juga akan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Jadi kita harus belajar dari bagaimana kerang berjuang untuk menghasilkan sebuah mutiara yang indah ini. Begitu pula dengan kita, bagaimana kita mencapai kesuksesan itu tergantung dari bagaimana kita berproses dalam kehidupan ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat singkat ini. Don't forget to like, comment, and also subscribe this channel. I'll see you in the next video. Bye.